sini saya akan menjelaskan materi kelompok 7 yang berjudul penentuan nisbah dan profit margin dalam pembiayaan syariah. Nisbah merupakan rasio pembagian keuntungan antara bank syariah dan nasabah dalam akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama di awal akad sesuai prinsip syariah. Sistem nisbah menekankan keadilan, transparansi, dan kerjasama antara kedua belah pihak dalam memperoleh keuntungan usaha. Profit margin merupakan keuntungan yang diperoleh bank syariah dalam akad jual beli seperti murabahah. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjual kembali dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati bersama. Besarnya margin ditentukan di awal akad dan bersifat tetap selama masa pembiayaan sehingga lebih jelas dan terhindar dari unsur riba. Saya lanjut di materi kelompok 8 yang berjudul Manajemen Proses Dokumentasi dan Pengawasan Pembiayaan di Bank Syariah. Manajemen proses pembiayaan di bank syariah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematik mulai dari pengajuan permohonan pembiayaan, investigasi analisis, pengembalian keputusan, dokumentasi, hingga pengawasan pembiayaan. Seluruh proses tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan sesuai dengan prinsip syariah, aman, serta mampu memberikan manfaat bagi bank dan nasabah. Pengawasan pembiayaan juga menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pembiayaan agar tetap lancar dan terhindar dari risiko pembiayaan masalah. Dengan adanya manajemen proses, dokumentasi, dan pengawasan yang baik, maka kegiatan pembiayaan di bank syariah dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan syariah. Saya lanjut di kelompok 9 yang berjudul Kebijakan dan Teknik di Bank Syariah. Perbankan syariah menjalankan kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yang berlandaskan pada prinsip keadilan, kemitraan, transparansi, serta pemenuhan keputusan syariah dengan menjauhi unsur riba, gharar, dan maisir. Agar aktivitas ini berjalan efektif dan aman, bank syariah menerapkan kebijakan pembiayaan sebagai pedoman operasional yang kuat secara hukum berdasarkan regulasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Fatwa DSN MUI dan OJK. Sebelum dana disalurkan, bank wajib menyusun rencana pembiayaan yang matang guna mengidentifikasi kebutuhan nasabah serta menentukan skema akad yang tepat seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, atau ijarah, serta evaluasi komprehensif pada aspek pasar, teknik, manajemen, hukum, dan keuangan untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah. Terakhir, seluruh proses ini dikawal oleh administrasi pembiayaan yang sistematis, mulai dari verifikasi dokumen, penandatanganan akad, pencairan dana, hingga pemantauan monitoring berkala demi menjamin ketertiban dokumentasi dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Kita lanjut di kelompok 10, itu yang berjudul Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah. Analisis kelayakan pembiayaan merupakan proses penting dalam perbankan syariah untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan sesuai prinsip syariah dan memiliki tingkat risiko yang dapat diterima. Analisis dilakukan melalui penilaian tujuan, prinsip, prosedur, dan aspek-aspek pembiayaan. Memorandum pembiayaan berfungsi sebagai dokumen yang memuat hasil analisis serta rekomendasi pembiayaan yang
yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Sementara itu, perangkat aplikasi pembiayaan berperan dan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan efektivitas proses pembiayaan mulai dari pengajuan hingga monitoring pembiayaan. Kita lanjut di kelompok terakhir, yaitu kelompok 11 dengan judul mudharabah di bank syariah. Secara etimologi bahasa, kata mudharabah berasal dari kata dharaba yang berarti berjalan atau melakukan perjalanan. Istilah ini diambil dari aktivitas perdagangan zaman dulu yang memerlukan perjalanan jauh untuk mencari keuntungan, serta terminologi atau istilah syariahnya mudharabah didefinisikan sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama disebut sohibul mal atau pemilik dana atau modal, menyediakan seluruh jumlah modal, sedangkan pihak kedua disebut mudharib atau pengelola, bertindak sebagai pihak yang mengelola dana dan menjalankan usaha tersebut. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video